Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat salam serta salam ya kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah komunikasi efektif di sesi yang kedua gitu kan. Di sini akan sedikit banyak membahas tentang pengetahuan dasar dari sebuah ilmu komunikasi. Temanya apa sih gitu kan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu hal terpenting dalam komunikasi. Istilahnya itu ruh dari komunikasi gitu kan. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang komunikasi yang merupakan aktivitas mendasar yang dilakukan oleh seluruh manusia. Human cannot to be not communicating. Manusia tidak bisa berkomunikasi, dan oleh sebab itu pula di banyak permasalahan yang terjadi di dunia ini seringkali akar permasalahannya terletak pada soal komunikasi. Baik itu permasalahan yang sederhana gitu kan, seperti pertikaiannya antara adik dan kakak gitu kan, sampai permasalahan yang sangat luar biasa seperti pertikaian antar negara. Nah, perlu kita ketahui gitu kan, kita sering terjadi permasalahan dalam proses komunikasi. Poin utamanya apa sih gitu kan? Ternyata itu terletak pada permasalahan perbedaan penangkapan ataupun penerimaan informasi. Sederhananya, informasi yang ditangkap oleh si komunikan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator, dan ini terjadi di mana-mana kan. Serta banyak sekali contoh yang mempengaruhi penangkapan informasi tersebut. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang berbagai macam definisi serta model dari proses komunikasi. Nah, yang paling sederhana dan aplikatif bisa kita lihat dari definisi Harold Laswell gitu kan. Nah, di sini dia menyampaikan what say, what to warm in what channel with what effect gitu kan. Jadi dari definisi ini bisa membeda ya antara ada beberapa komponen penting gitu kan dari proses komunikasi. Misalnya si komunikator yang menjawab pertanyaan wow gitu kan. Terus juga ada informasi atau pesan yang menjawab pertanyaan itu what gitu kan. Ada komunikan yang menjawab pertanyaan whom. Ada media komunikasi yang menjawab pertanyaan what channel gitu kan. Dan ada dampaknya yang menjawab pertanyaan what effects. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya gitu kan, yang menjadi ruh itu kan dari proses komunikasi dalam gambar model komunikasi adalah sebuah pesan atau message gitu kan, adalah informasi. Jadi apa yang informasi itu dilemparkan oleh seseorang ditangkap oleh orang lain melalui jalur media komunikasi yang bertujuan untuk memberikan sebuah efek pada objek yang dituju. Ya, walaupun ya terlihat sederhana, tapi sebetulnya banyak sekali varian dari pendapat para ahli dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan informasi tersebut. Nah, dalam proses komunikasi, informasi memiliki peran yang sangat penting gitu kan. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi berlangsung. Nah, dari poin ini kita bisa tergambar jelas kan bahwa informasi merupakan pemeran utama dalam proses komunikasi. Misalnya seorang wartawan yang melakukan wawancara, mereka itu kan pasti mengumpulkan data dan fakta yang dikeluarkan oleh si narasumber mereka. Seperti itu. Terus juga poin yang kedua, informasi menunjukkan makna dan data. Nah, dari pandangan ini, informasi itu berbeda dari data. Informasi adalah arti, maksud, dan tujuan yang dikandung oleh data. Dalam hal ini, peran seorang untuk memberikan maksud pada data yang memegang posisi yang penting. Misalnya nih teman-teman, saat kalian itu mendaki sebuah gunung gitu kan, kalian itu melihat tanda panah ya, ada tanda panah berwarna putih di suatu tempat. Lalu ternyata di tempat lain ada juga yang melihat tanda panah yang digambarnya itu secara ganda gitu kan.
bagi kalian yang pertama kali naik gunung, bisa jadi itu adalah memandang itu sebuah petunjuk biasa gitu kan. Tapi bagi yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman gitu kan, dapat memaknai bahwa tanda panah itu artinya berlari, sementara satu tanda panah artinya jalan biasa gitu kan. Nah, latar belakang dari si komunikan ini sangat penting dalam menentukan informasi seperti apa yang kemudian didapat kan. Misalnya ketika kita nih membaca buku, bukunya bahasa asing yang belum kita kuasai gitu kan dengan baik. Nah, dari buku pun kita akan bisa mendapatkan banyak data, tapi belum tentu banyak informasi. Kenapa? Karena ada data-data yang tidak bisa kita maknai gitu kan. Terus juga poin ketiga adalah posisi informasi dalam komunikasi menurut teori informasi gitu kan. Kita tidak akan membahas tentang teori informasi secara lebih mendalam, namun sederhananya teori ini tuh sangat berkaitan dengan ukuran-ukuran yang matematis. Dia berbicara tentang memposisikan informasi sebagai alternatif pilihan. Selanjutnya di sini ada tentang penerimaan informasi. Nah, berikut ini adalah gambaran proses dari penerimaan informasi. Jadi, dengan definisi dari informasi yang kompleks sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ya, kita juga dapat melihat beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam proses penerimaan informasi. Sebagaimana sudah kita lihat pada bagian ini ada 3 proses yang terpenting dalam penerimaan informasi, seperti seleksi, interpretasi, serta retensi memori. Nah, di sini ada sebuah kisah ya teman-teman semuanya. Ini adalah Hendrik gitu kan. Di hari Sabtu atau di weekend itu Hendrik ini ternyata memiliki rencana untuk pergi jalan-jalan nih dengan istrinya, ya kan. Akan tetapi saat menjelang waktu yang sudah dijanjikan, tiba-tiba awan gelap yang beriringan dengan petir datang, gitu kan. Tidak lama kemudian hujan rintik-rintik pun turun, gitu kan. Nah, jika kalian di sini jadi Hendrik, gitu kan, apa yang akan kamu lakukan, gitu kan? Tetap lanjut dengan sesuai rencana, dibatalkan atau ditunda saja, atau mungkin lebih baik ya udahlah kita nonton TV saja di rumah gitu kan, atau pura-pura lupa juga kalau kita tuh hari ini ternyata ada acara ya, bahkan lebih baik ya kita mengerjakan tugas saja gitu kan di rumah. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya Hendrik pun memutuskan nih untuk bertanya kepada istrinya, gitu kan, sepertinya akan hujan deras nih, gimana kita tetap pergi nggak ya gitu kan. Lalu istrinya menjawab, ya sih terserah deh gitu kan. Nah, kata terserah itu memiliki artinya apa gitu kan. Pertama, dia juga malas gitu kan untuk keluar gitu kan. Istrinya tuh malas untuk keluar. Atau juga istrinya itu sebenarnya berharap tetap lanjut gitu kan sesuai dengan rencana yang sudah dijanjikan. Atau bahkan dia benar-benar menyerahkan keputusannya kepada Hendrik ini gitu kan. Proses interpretasi. Nah, akhirnya setelah dipikir mereka itu tidak jadi berangkat, tapi ternyata seharian itu istrinya cemberut ya. Berarti bisa jadi interpretasinya itu keliru gitu kan. Nah, akhirnya si Hendrik pun suaminya itu berpikir keras, bagaimana caranya nih supaya istri tidak ngambek lagi gitu kan. Ternyata Hendrik itu teringat gitu kan bahwa istrinya itu sangat menyukai sushi gitu kan, makanan gitu kan. Pas nih waktu musim hujan, jadi Hendrik itu segera membeli sushi di GoFood gitu kan, sehingga alhamdulillahnya istrinya dia tidak cemberut lagi. Nah, ini proses retensi memori gitu kan. Jadi teringat kembali gitu apa sih yang disukai istrinya agar si istri tidak ngambek. Nah, di sini teman-teman selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan informasi. Ada banyak faktor ya yang sangat mempengaruhi berbagai sebuah informasi diterima secara umum. Kita itu dapat membaginya menjadi 4 bagian berpengaruh gitu kan teman-teman semua di sini.
Yang pertama itu pengaruh dari pesannya atau informasi yang disampaikan. Bagaimana isi dari pesan yang diberikan tentu saja akan sangat mempengaruhi bagaimana informasi itu diterima gitu kan. Ini adalah faktor yang paling sederhana dan simpel yang bisa kita sebutkan. Ya, sederhananya gitu kan. Jika yang sederhananya gini contohnya. Jika seorang minta tolong, nah kamu akan mengambilkan pulpen, maka informasi itu yang akan diterima oleh kamu gitu kan. Nah, faktor yang kedua adalah faktor yang pengaruh dari sumbernya. Nah, di bagian ini sudah melihat sedikit kompleks ya. Seleksi, interpretasi, dan retensi memori. Di faktor ini sudah mulai terasa pengaruhnya sangat besar. Sebagai contoh gitu kan, bayangkan gitu kan, jika kamu itu berada di ruangan yang sedang berdua dengan seorang pemuda yang bertato gitu kan, terus juga wajahnya beringas dan ternyata si orang itu membawa sebuah senjata tajam gitu kan. Nah, ketika si pemuda itu meminta kamu untuk duduk, bisa jadi kamu akan segera duduk gitu kan. Kenapa? Karena faktor sumber informasi tersebut akan membawa kamu menangkap informasi bahwa misalnya ini dalam keadaan yang darurat, genting, kamu itu kan tidak boleh macam-macam gitu kan. Seperti itu. Jadi kamu akan langsung mengikuti perintahnya. Contoh lain, misalnya ada seorang yang anak kecil nih mengatakan kepada kamu bahwa kamu tuh tidak boleh nih terlalu banyak rebahan gitu kan, apalagi musim hujan seperti ini gitu kan. Terus juga harus lebih semangat lagi belajarnya kakak. Nah, informasi yang kamu akan terima itu akan berbeda gitu kan. Ketika yang dikatakannya itu yang menyuruh itu seorang artis Korea misalnya, kalau yang untuk perempuan gitu kan. Ketika sedang jumpa fans mungkin akan berbeda gitu kan, antara yang meminta atau menyuruhnya adik kamu atau artis kesukaanmu. Terus juga ada faktor ketiga nih. Nah, faktor ketiga ini adalah pengaruh dari penerimanya. Kalimat aku sayang kamu gitu kan, ayah, akan berbeda gitu kan ditangkap kepada orang yang pengalaman hidup yang berbeda-beda. Misalnya gitu kan, ada seorang yang baru kehilangan ayahnya yang baru meninggal gitu kan. Juga ada orang lain yang misalnya baru cerai atau broken home lah dari keluarga yang bercerai karena banyak permasalahan dari ayahnya. Dengan orang yang biasa-biasa aja nih sama ayahnya, maksudnya sering ngobrol jarang gitu kan. Nah, kalimatnya sama gitu, tapi informasi yang akan ditangkap itu bisa jadi berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor terakhir. Nah, faktor yang terakhir ini adalah faktor yang tidak kalah seru nih, yaitu ada faktor pengaruh teknologi dan lingkungan. Ini juga yang penting banget. Kenapa? Karena kita tuh kan berada di zaman yang sangat kompleks ya, di mana berbagai macam informasi itu bisa kita lempar atau kan share kemana aja gitu kan, ataupun oleh siapa aja. Maka tentu kita juga harus sangat berhati-hati ya dalam mengelola informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada jenis pesan. Nah, jenis pesan di sini ada verbal dan non verbal teman-teman semuanya. Nah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan si komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Nah, sedangkan komunikasi verbal ini menempati posisi besar karena kenapa? Karena kenyataannya ide-ide terus juga pemikiran atau keputusan itu lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non verbal. Contoh komunikasi verbal di kehidupan kita itu sepertinya seperti berbicara dengan seorang atau kelompok, terus juga mendengarkan radio, membaca buku, berpidato di hadapan orang banyak gitu kan. Sedangkan kalau contoh komunikasi nonverbal seperti sentuhan yang contohnya bersalaman gitu kan. Lalu ada gerakan tubuh yang meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Seperti itu teman-teman. Nah, apa sih manfaatnya dari komunikasi verbal dan nonverbal ini? Ternyata komunikasi ini sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, komunikasi verbal dan nonverbal yang baik itu ternyata memiliki contoh seperti ini sebagai berikut ya. Jadi pertama, komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya gitu kan. Terus juga hubungan antara suami dan istri. Terus juga jalinan komunikasi, contohnya seorang pelatih dengan anak asuhnya gitu kan, anak didiknya. Terus juga ada
contoh penjual dan pembeli, terus juga ada atasan dan bawahan, begitu pun sebaliknya. Terus juga ada komunikasi yang terjadi antara seorang dokter kan, ahli medis dengan pasiennya, seperti itu teman-teman. Nah, pesan verbal. Bahasa adalah sarana utama pencatatan informasi untuk diri kita sendiri dan untuk memproduksi dan mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, penggunaan bahasa oleh kita memberikan pesan dari mana kesimpulan diambil mengenai minat khusus kita terhadap topik tertentu, sikap, pendidikan, suasana hati, motif, umur, kepribadian, konsep tentang diri kita, dan penghargaan kita terhadap pendengar, pembaca, dan penonton kita. Pesan verbal kita kepada orang lain dan pesan mereka kepada kita memperhatikan itu dua hal yang sekaligus. Yang pertama, mengaitkan isi pembicaraan. Yang kedua, membangun, mengomentari, memperkuat, dan mengubah hubungan. Yang keempat, penggunaan bahasa sehari-hari itu bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Ada bahasa representasi, percakapan, komunikasi sosial, dan publik. Nah, di sini ada pesan nonverbal. Jadi perhatikan ya ilustrasi di bawah ini teman-teman semuanya. Kirana itu berjalan ke deretan kursi kosong, gitu kan, menempatkan tas kerja dan tas tangan yang disandangnya di kursi sebelah kanan dari tempat duduknya dan menaruh tas jinjing bergambar Mickey Mouse lah di atas lantai. Dia mulai menyibak lembaran koran Kompas, gitu kan, membuka sebuah koran Kompas lah misalnya. Secara periodik Kirana melihat jam tangan dan melirik monitor daftar penerbangan yang tiba. Kemudian dia memeriksa ponselnya dan mendesah, gitu kan. Nah, setelah sekitar 5 menit berlalu, datanglah seorang pria parubaya, gitu kan, mengenakan setelan 3 potong dengan ransel di bahu berjalan melintas dan mengambil tempat duduk di tempat yang di seberang Kirana. Nah, saat Kirana mendongak, gitu kan, beradu pandangan dengan laki-laki tersebut, laki-laki itu pun tersenyum. Nah, Kirana mengalihkan pandangan menjauh. Kirana berusaha konsentrasi nih perhatian kepada koran yang ada di depannya, tetapi merasa bahwa orang itu masih menatapnya. Akhirnya Kirana mendapati laki-laki itu bangun dan berjalan pergi. Beberapa menit kemudian laki-laki itu muncul kembali, gitu kan, berjalan ke tempat duduk yang di sampingnya dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa detik kemudian Kirana mengambil tas kerja, koran, dan tas jinjing yang belanjanya, kemudian lalu berjalan cepat menuju ke kerumunan orang. Singkat setelah Kirana, orang itu bangun dan pergi ke arah yang sama dengan Kirana. Nah, di sini ada 3 karakteristik penting ya dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, sejumlah faktor itu mempengaruhi komunikasi nonverbal, seperti pengaruh pesan verbal, pengaruh suara, ekspresi wajah. Yang kedua, pesan nonverbal umumnya memiliki berbagai makna. Yang ketiga, penafsiran komunikasi nonverbal itu tergantung pada pesan nonverbal itu sendiri dan juga keadaan dan dalam pengamatan. Nah, di sini adalah contoh saluran isyarat nonverbal, gitu kan. Di sini ada bentuk wajah, itu kan, isyarat gerak dan waktu, ada tubuh, gitu. Terus juga ada paralanguage, gitu. Nah, di sini ada contoh saluran isyarat nonverbal. Di sini ada kesamaan ya antara komunikasi verbal dan nonverbal. Kesamaan yang pertama, aturan. Berarti kan aturan itu perintah ya. Jadi ada aturan dalam proses nonverbal dapat diidentifikasi seperti halnya dalam pesan verbal. Terus juga ada kesengajaan. Nah, bahasa paling sering digunakan secara sadar oleh orang untuk pengiriman pesan. Begitu pula juga dengan nonverbal nih. Secara sadar dapat menggunakan ekspresi wajah tertentu, gerak tubuh, dan pilihan pakaian dengan tujuan untuk menciptakan efek yang diinginkan. Fungsi pesan. Nah, fungsi pesan di sini, perilaku verbal atau si nonverbal ini dapat saling dipasangkan satu sama lain untuk beberapa jenis hubungan. Misalnya, keduanya bisa bersifat saling menambahkan dan menegaskan. Serta ketika seorang bertanya, saya mau duduk, dan saya kemudian berjalan ke kursi dan duduk. Keduanya juga saling menggantikan, gitu kan. Seperti jabatan tangan menggantikan sapaan. Halo, menyenangkan nih bertemu dengan Anda, gitu kan.
Pesan verbal dan nonverbal dapat saling melengkapi. Misalnya, ketika seorang itu tersenyum dan berkata, "Masuklah, saya senang bertemu Anda." Kode verbal atau nonverbal juga dapat digunakan untuk menambahkan penekanan, seperti membuat kepalan tangan gitu kan, untuk menggarisbawahi maksud yang disebut secara lisan. Kode verbal dan verbal dapat menjadi sumber kontradiksi, seperti terjadi data kita mengira betapa orang lain tertarik untuk mendengarkan percakapan kita, padahal si pendengar itu menatap lawan jenis di seberang ruangan. Terus, kedua jenis kode tersebut dapat digunakan untuk mengatur, mengendalikan proses komunikasi, menentukan siapa yang akan berbicara, untuk waktu berapa lama, dan bahkan ketika perubahan dalam topik akan terjadi. Itu teman-teman terkait kesamaan antara komunikasi dan nonverbal, komunikasi verbal dan nonverbal di pertemuan yang kedua ini terkait tentang pengiriman informasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.